Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman Doyan Mancing semua? Semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di komen YouTube channel saya ya. Kenapa memancing dengan teknik casting harus memakai benang PE? Itu sering sekali muncul di komen-komen YouTube saya. Dan di kesempatan kali ini saya akan berusaha menjawab sesimpel mungkin agar teman-teman yang belum pernah memakai PE dalam dunia memancing bisa mudah dimengerti. Bagi teman-teman yang sudah biasa casting, mungkin hal ini tidak asing lagi ya. Jadi teman-teman yang biasa memakai PE untuk mancing apapun ya, dasaran, jigging, atau casting, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dan pasti tahu jawabannya. Tetapi namanya dunia memancing itu pasti selalu ada pemula teman-teman. Pasti selalu ada generasi yang baru lagi, yang baru memulai casting ya. Jadi wajar saja pertanyaan itu selalu muncul di komunitas-komunitas atau di YouTube seperti itu. Sebelum saya bahas, saya akan menggarisbawahi dulu ya teman-teman, bahwa menggunaan PE dalam dunia casting itu sebenarnya tidak ada aturan wajib atau baku. Sah-sah saja, silahkan kalaupun mau casting menggunakan nilon seperti ini, nilon. Tetapi itu hanya khusus bagi yang coba-coba saja. Bagi yang sudah tahu manfaat benang PE, atau bagi yang sudah tahu kegunaan benang PE itu sendiri, menurut saya itu sudah menjadi wajib casting menggunakan benang PE. Kenapa casting harus menggunakan PE? Yang pertama, PE itu lebih kuat ya teman-teman, karena teksturnya dia padat. PE itu terbuat dari beberapa benang atau beberapa jalinan yang dikepang menjadi satu. Makanya PE ada yang tulisannya X8, X9, X12 sampai X16 ya teman-teman ya. Maka benang PE ini menjadi padat setelah diuntai atau dijalin ya, seperti ini. Dia menjadikan padat dan tidak mengeluarkan pegas teman-teman. Yang pertama itu kenapa alasannya memakai PE. Nanti akan saya jelaskan kenapa membutuhkan benang yang seperti ini untuk casting. Sedangkan untuk nilon sendiri, dia mengeluarkan pegas ya teman-teman. Dia lentur seperti ini, mengeluarkan pegas. Ini kalau semakin panjang dia semakin ngepir seperti itu, semakin melar. Sedangkan untuk PE sendiri, dia tidak mengeluarkan pegas sama sekali. Kenapa dalam casting kita membutuhkan benang yang tidak mengeluarkan pegas ya, seperti padat seperti PE ini? Karena waktu kita memainkan umpan ya, benang PE itu bagus untuk lemparannya. Pertama, untuk lemparannya, akurasi lemparan dia lebih bagus. Dan yang kedua, dia mudah memainkan umpannya teman-teman. Seperti umpan minnow ya, seperti umpan minnow, WTD, pensil seperti itu. Kita menggerakkan joran ya, menggerakkan joran itu baru ketuk-ketukan di tangan itu langsung tersalurkan konstan ke ujung ya, ke ujung umpan kita. Kalau menggunakan nilon, karena dia teksturnya lentur, kita longkes 20 meter, waktu kita ketuk-ketuk sampai sananya itu dia ada jeda, bahkan karena dia lentur ya, dia akan menimbulkan pegas dan action umpannya tidak akan benar menggunakan nilon. Makanya di sini menggunakan PE ya, casting menggunakan PE. Sebenarnya sama-sama kuat, meskipun kita pakai PE atau pakai nilon, tentu sama-sama kuat. Hanya saja karena PE ini lebih padat dan tidak mengeluarkan pegas, inilah poin plus yang didapat ketika casting itu menggunakan umpan seperti minnow ya, casting hampala. Kita lebih mudah memainkan action lure-nya, action umpannya. Yang kedua, kenapa kita harus pakai benang PE? Ini kekuatan hook up-nya ya teman-teman. Hook up itu waktu umpan kita disergap ya, waktu casting itu umpan kita disergap oleh ikan, misalnya casting hampala atau gabus atau toman. Jadi waktu umpan kita disergap, kita butuh hook up teman-teman, agar si kail itu nancap di mulut ikan. Dan karena benang PE ini teksturnya dia padat dan tidak melar, waktu kita gerakan umpan, waktu kita gerakan joran, itu tenaga kita langsung tersalurkan di kailnya, di umpan di ujung sana. Jadi tenaga buat hook up
itu lebih konstan menggunakan PE. Beda menggunakan nilon. Kalau kita menggunakan nilon, waktu kita hook up, karena dia daya pegasnya ada ya, semakin panjang nilon semakin daya pegasnya semakin besar. Waktu kita hook up biasanya dia mengeluarkan pegas dan ikan itu sering mocel, karena kalau casting kan kita targetnya ikan-ikan predator yang dia kalau dapat perlawanan itu dia semakin melawan juga, dan disitulah kegunaan PE agar kita bisa hook up sempurna dan tidak mocel. Dan yang berikutnya adalah saat kita lagi fight dengan ikan ya, adu betot dengan ikan, karena benang PE ini yang terkenal kuat ya, terkenal kuat dan dia tidak melar. Tentu benang PE ini lebih kuat saat kita seperti ikan predator seperti toman, kita lebih kuat waktu adu tarik dengan ikan. Beda halnya dengan nilon. Meskipun nilon juga kuat sebenarnya, tetapi nilon itu kalau sekalinya tergesek ya, di benda-benda tajam itu tergesek, dia biasanya mudah putus ya kan. Tetapi kalau PE meskipun dia sama aja sih, kalau dia tergores juga dia juga cacat, tetapi karena beberapa jalinan tentu kekuatannya dia lebih kuat daripada nilon. Meskipun benang PE dikenal kelebihannya lebih kuat, tentu tidak luput dari kekurangan teman-teman. Misalnya PE yang di finishing tanpa coatingan, dia biasanya akan menyerap air. Jadi kalau untuk longkes dia menjadi berat, menyerap air. Beda dengan benang PE yang lapisan luarnya sudah ada coatingnya, itu kelebihannya dia tidak menyerap air dan mudah sekali untuk longkes. Atau untuk memancing yang teknik jigging ya, misalnya jigging itu kalau pakai PE yang menyerap air, biasanya kandungan air yang menyerap di PE itu membuat PE hanyut di arus, biasanya seperti itu. Di kedalaman itu kan ada arusnya ya di dalam air, biasanya PE itu akan mudah hanyut. Tetapi kalau PE yang sudah nano kristal coating misalnya seperti ini, yang pakai coating seperti Relik Nusantara kan banyak PE yang sudah di coating. Nah, PE yang tidak menyerap air seperti itu cocok buat seperti jigging, mancing dasaran, casting pun juga oke sih. Tetapi harganya emang agak mahal. Tentu kalau untuk casting dan jigging sangat-sangat disarankan menggunakan PE ya teman-teman. Meskipun ada teman-teman yang mencoba casting menggunakan senar nilon ya dan dapat ikan, hanya saja tingkat durability-nya dan efisiennya kurang bagus. Tentu yang paling bagus disarankan adalah menggunakan benang PE. Oke, cukup itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan. Kenapa memancing teknik casting wajib menggunakan benang PE. Meskipun hal ini adalah hal yang biasa ya, yang teman-teman sendiri sudah banyak yang tahu, tetapi saya buat video ini tentu saya tujukan kepada pemula, terutama yang baru pertama kali mau mencoba casting, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang baru pertama kali mau mencoba mancing dengan teknik casting. Dan tentunya untuk merek-merek PE, review PE, atau review senar leader, umpan, dan peralatan-peralatan casting seperti joran dan reel, sudah ada playlistnya di channel saya. Bagi teman-teman yang mau nonton silahkan cek di playlist channel saya. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Doyan Mancing. Saya doakan semoga teman-teman doyan mancing semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.